Assalamualaikum. Selamat datang di Kisah Malam Kalian. Kisah ini terjadi pada tahun 2000, sebuah kenangan yang terus hidup dalam ingatan Mbak Alin, meski waktu telah lama berlalu. Pengalaman ini adalah bagian dari perjalanan hidup ayahnya, Pak Tarto, yang kala itu berjualan bakso keliling demi menghidupi keluarganya. Pak Tarto sering menceritakan kisah mistis yang pernah ia alami selama berjualan bakso. Pada saat kejadian itu berlangsung, Mbak Alin masih berusia 6 tahun. Mbak Alin merupakan anak sematawayang, satu-satunya buah hati Pak Tarto dan istrinya. Sementara itu Pak Tarto sudah menjalani profesi sebagai penjual bakso sejak tahun 1997. Selama kurang lebih 3 tahun ia mendorong gerobak bakso sederhana berkeliling dari satu desa ke desa lain untuk mencari rezeki. Dalam 3 tahun tersebut, ia telah berhasil mendapatkan pelanggan setia dari 3 desa berbeda. Setiap kali Pak Tarto mendorong gerobaknya, dagangan yang ia bawa hampir selalu habis terjual sebelum ia kembali ke rumah. Di sore hari, sekitar pukul 3, Pak Tarto biasanya mulai keluar rumah sambil mendorong gerobaknya. Menjelang malam, sekitar pukul 8 hingga paling lambat pukul 10, ia sudah kembali ke rumah dengan gerobak yang kosong. Semua baksonya telah habis terjual, dan ia merasa bersyukur karena hasil jualannya cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, bahkan menyisihkan sedikit untuk tabungan masa depan anaknya. Namun pada suatu malam di tahun 2000, ia berpikir untuk mencoba peruntungan dengan menambah jumlah porsi bakso yang akan ia jual. Baginya, tidak ada salahnya menyiapkan lebih banyak dagangan, barangkali rezekinya juga akan bertambah. Sayangnya, keputusan itu tidak berjalan sesuai harapannya. Porsi tambahan yang ia bawa seringkali tersisa dan harus dibawa pulang kembali. Hal ini membuatnya mengalami kerugian yang cukup besar. Pak Tarto pun mulai merenungkan apa yang harus ia lakukan. Ia tidak ingin menyerah begitu saja. Akhirnya, ia memutuskan untuk memperluas rute dagangnya. Ia akan mencoba masuk ke desa keempat, sebuah desa yang belum pernah ia datangi sebelumnya, bahkan di siang hari sekalipun. Desa keempat itu cukup terpencil, jauh dari jalur yang biasa ia lalui. Meskipun jarang disinggahi, desa tersebut dikenal sebagai kawasan yang subur, dengan penduduk yang mayoritas memiliki kondisi ekonomi menengah ke atas. Pak Tarto berpikir, barangkali inilah kesempatan yang selama ini ia cari. Ia pun membawa sisa bakso dari desa pertama, kedua dan ketiga, berharap bisa menjualnya di desa terakhir tersebut. Malam itu, ketika memasuki desa keempat, suasana terasa berbeda. Waktu sudah larut, dan gerobak sederhana yang ia dorong tampak sepi di tengah gelapnya malam. Gerobak itu masih sama seperti biasa, dengan 2 roda besar di sisi kanan dan kiri, serta 2 pegangan kayu sebagai kemudi. Sumber penerangan satu-satunya hanyalah lampu petromak yang digantung di bagian depan gerobak. Lampu kecil itulah yang menerangi jalan di depannya, memantulkan bayangan gerobak di sepanjang jalan yang ia lewati. Di sisi kanan kemudi, tepat di atas kentongan kecil yang terbuat dari tanduk sapi, terpasang sebuah kaca spion bekas mobil. Mbak Alin tidak pernah tahu apa maksud ayahnya memasang kaca spion itu di gerobak. Namun yang pasti, kentongan tersebut selalu dipukul setiap kali Pak Tarto melewati rumah-rumah di sepanjang rutenya. Bunyi itu menjadi penanda khas kehadiran tukang bakso keliling di malam hari. Pada malam pertamanya menjajaki wilayah baru itu,
Pak Tarto merasakan antusiasme warga yang luar biasa. Penduduk desa tampak senang ketika melihat seorang penjual bakso datang ke kampung mereka. Dalam waktu singkat, dagangan Pak Tarto ludes terjual. Perasaan gembira memenuhi hatinya saat ia mendorong gerobak yang kini kosong kembali melintasi gelapnya malam. Setelah sampai di rumah, Pak Tarto menceritakan pengalamannya kepada sang istri. Ia berkata bahwa malam itu dagangan baksonya habis terjual. Rasa syukur memenuhi hatinya karena rezeki yang diperolehnya begitu lancar. Ia juga memberitahu istrinya bahwa besok ia berniat untuk kembali ke desa yang sama, membawa porsi bakso yang sedikit lebih banyak dari malam sebelumnya. Ia merasa yakin jika rezeki akan terus bertambah dengan usaha yang lebih keras. Lokasi desa keempat, tempat Pak Tarto menjajakan baksonya di malam hari, sebenarnya cukup jauh dari desa ketiga yang biasa ia lalui. Perjalanan menuju desa keempat tidak bisa dibilang mudah, terlebih karena jalannya masih berupa tanah yang bercampur dengan bebatuan kecil. Jika berjalan kaki, jarak dari perbatasan desa ketiga ke desa keempat dapat ditempuh dalam waktu sekitar 20 menit. Namun dengan gerobak bakso yang cukup berat, waktu tempuh itu bisa bertambah menjadi 30 hingga 40 menit, tergantung pada kondisi jalan. Sebelum memasuki desa keempat, setiap orang yang melintas harus melewati jalan pematang yang membelah rawa-rawa. Di malam hari, tempat itu berubah menjadi sangat gelap dan mencekam. Kiri dan kanan jalan hanya dihiasi ilalang tinggi, serta semak belukar yang menutupi pandangan. Suara binatang malam sering kali terdengar dari kejauhan, menciptakan suasana yang menambah rasa waspada. Setelah melewati jalan sempit tersebut, barulah seseorang akan sampai di kampung utama desa keempat. Hampir setiap malam Pak Tarto harus melewati rute itu dengan gerobaknya. Beberapa warga desa yang mengenalnya sering bertanya, apakah ia tidak merasa takut saat melintasi jalan pematang di malam hari. Mereka mengingatkan bahwa tempat itu cukup berbahaya, apalagi saat malam semakin larut. Pak Tarto biasanya hanya tersenyum dan menjawab bahwa rasa takut memang ada, tetapi demi mencari rezeki, ia harus tetap melakukannya. Ia pun selalu memohon perlindungan dari Yang Maha Kuasa agar tidak terjadi hal-hal buruk selama ia berjualan. Warga desa itu mengaku bahwa mereka sendiri jarang keluar rumah setelah jam 8 malam. Jalanan menjadi sepi dan mencekam di waktu tersebut. Karena itulah, mereka sangat senang ketika ada penjual bakso yang berani datang di malam hari. Kehadiran Pak Tarto menjadi sesuatu yang sangat dinantikan, karena tidak ada lagi pedagang lain yang berani masuk ke desa itu setelah gelap. Bakso yang dijual Pak Tarto menjadi satu-satunya jajanan yang mereka tunggu-tunggu. Meski warga desa keempat begitu antusias dengan kehadirannya, Pak Tarto tidak bisa datang di siang atau sore hari. Desa keempat selalu menjadi tujuan terakhir dalam rute jualannya. Sebelum sampai ke sana, ia harus melewati desa pertama yang merupakan tempat tinggalnya sendiri. Di desa pertama, banyak pelanggan setia yang selalu mencegatnya, membuat ia harus berhenti cukup lama untuk melayani mereka. Dari sana, ia melanjutkan perjalanan ke desa kedua dan ketiga. Waktu yang dihabiskan di ketiga desa itu bisa mencapai 2 hingga 3 jam. Mau tak mau, Pak Tarto hanya bisa sampai di desa keempat pada malam hari. Bulan demi bulan berlalu, dan Pak Tarto merasa semakin senang. Dagangannya selalu habis terjual, bahkan porsi baksonya terus ia tambah. Namun ada suatu hari di mana Pak Tarto harus libur berjualan selama 2 hari karena kondisinya menurun. Demam membuat tubuhnya lemas,
sehingga ia harus beristirahat di rumah. Setelah merasa cukup sehat, pada hari ketiga ia kembali berjualan seperti biasa. Dengan semangat yang baru, ia memulai rute yang sama. Desa pertama, kemudian desa kedua, dilanjutkan desa ketiga, dan terakhir desa keempat. Namun, malam itu terasa berbeda ketika ia tiba di desa keempat. Waktu menunjukkan pukul 8:30 malam, tetapi suasana desa terasa aneh. Jalanan yang biasanya ramai mendadak sepi. Tidak ada seorang pun yang terlihat di luar rumah. Warung kelontong tempat Pak Tarto biasa mangkal pun tutup. Padahal biasanya warung itu selalu menjadi pusat keramaian. Pak Tarto berhenti di depan warung, menunggu dengan harapan seseorang akan keluar. Ia memukul kentongan kecil di gerobaknya, berharap bunyi itu akan menarik perhatian warga. Namun, 15 menit berlalu dan tidak ada satupun orang yang muncul. Suasana semakin mencekam ketika hujan mulai turun perlahan. Rintik-rintik kecil berubah menjadi hujan deras dalam waktu singkat. Pak Tarto tidak bisa melanjutkan perjalanan, terpaksa ia berteduh di depan warung yang sudah tertutup rapat. Hujan semakin deras, membuat suara rintikannya menutupi segala suara di sekitarnya. Pak Tarto menyandarkan tubuhnya di warung, berharap hujan akan segera reda. Tetapi sesuatu yang aneh mulai ia rasakan. Bulu tengkuknya berdiri, seakan-akan ada mata yang terus memperhatikannya dari kegelapan. Ia menoleh ke kiri dan ke kanan, berusaha mencari sosok yang mungkin ada di sekitarnya, tetapi tidak menemukan siapapun. Hampir pukul 10:30 malam, hujan mulai mereda meski rintik-rintik kecil masih tersisa. Pak Tarto memutuskan untuk mengakhiri malam itu. Ia merasa tidak ada rezeki lebih yang bisa didapatkan dan tidak ingin menunggu lebih lama lagi di desa yang mulai terasa asing. Ia pun mulai mendorong gerobaknya di tengah hujan yang masih gerimis, bersiap untuk meninggalkan desa keempat. Untuk keluar dari desa, ia harus melewati jalan pematang yang membelah rawa-rawa. Jalurnya sangat gelap dan becek karena hujan yang mengguyur sejak sore, membuat setiap langkah menghasilkan suara percikan dari tanah yang basah. Jalan yang dilalui bukanlah jalan aspal, itu masih berupa jalan tanah yang belum sepenuhnya dikeraskan. Di tengah cuaca hujan, tanah menjadi lembek dan licin, membuat dorongan gerobak terasa jauh lebih berat dari biasanya. Pak Tarto memasuki jalan menuju pematang. Di sepanjang jalan itu, hanya ada ilalang tinggi dan semak belukar di sisi kiri dan kanan yang tertutup bayang-bayang gelap malam. Saat ia mulai melewati jalan tersebut, telinganya menangkap sesuatu. Dari arah belakang, terdengar suara langkah kaki, seperti seseorang yang mengikutinya. Ia spontan menoleh, namun tidak melihat siapapun di sana. Suara itu seakan hilang begitu ia berbalik, tetapi muncul lagi beberapa detik kemudian. Gerimis kecil yang menemani perjalanannya menambah suasana menjadi lebih mencekam. Hati kecilnya mulai merasa tidak nyaman, namun ia tetap melanjutkan langkahnya, memasuki area rawa yang harus ia lewati untuk sampai keluar desa. Ketika memasuki area rawa, perasaan berat di pundaknya semakin terasa. Gerobaknya masih berisi beberapa porsi bakso yang tersisa, tapi entah kenapa, kali ini gerobaknya terasa jauh lebih berat dari biasanya. Bahkan, setiap dorongan terasa seperti sedang mendorong beban besar yang tak terlihat. Suara langkah kaki di belakangnya juga terdengar semakin dekat, seperti ada sosok yang mengikuti langkahnya. Tiba-tiba, gerobak itu berhenti dengan sendirinya.
rodanya seakan terjebak oleh sesuatu yang besar, membuatnya tidak bisa bergerak sedikit pun. Pak Tarto berdiri sejenak, mencoba menenangkan dirinya. Ia menurunkan lampu petromak yang tergantung di depan gerobaknya, berjongkok, dan memeriksa roda sebelah kanan. Tidak ada yang mengganjal di sana. Ia kemudian memeriksa roda sebelah kiri, namun hasilnya sama. Rodanya bersih. Tidak ada batu besar atau akar yang menghalangi jalannya. Pak Tarto menggantung kembali lampu petromak di depan gerobak. Ia mencoba mendorong gerobaknya sekali lagi, tapi tetap tidak bergerak. Sambil berdiri, ia memperhatikan sekelilingnya dengan seksama. Saat pandangannya tertuju ke arah kanan, ia melihat sesuatu yang membuat jantungnya berdegup kencang. Di samping depan gerobaknya, berdiri sosok putih. Sosok itu tegak di sana, diam tanpa suara, dengan kain putih yang membungkus tubuhnya. Sosok itu perlahan mendekat langkah demi langkah, menuju ke arah gerobak. Pak Tarto memperhatikan dengan seksama, matanya menatap lurus ke sosok yang semakin mendekat. Begitu sosok itu berdiri tepat di samping gerobak, Pak Tarto sadar bahwa yang ia lihat adalah pocong. Kain kafannya masih terlihat bersih. Wajah pucat sosok itu tertutup kapas di bagian hidungnya. Pak Tarto terpaku sesaat, tetapi ia tetap tenang. Ia mulai membaca ayat-ayat suci dalam hati, memohon perlindungan kepada Allah. Anehnya, saat sosok pocong itu muncul, hujan tiba-tiba berhenti. Udara yang sebelumnya basah dan dingin kini berubah, dipenuhi aroma wangi yang semerbak di sekitar tempat ia berdiri. Pak Tarto tidak merasa takut, meski rasa waspada tetap ada di dalam dirinya. Sebagai seseorang yang pernah menghabiskan masa kecilnya di pondok pesantren, ia memiliki bekal ilmu agama yang cukup dalam. Dengan penuh keyakinan ia berkata dalam hatinya bahwa ia tidak akan goyah. Sosok itu memang ingin menghalangi jalannya, tetapi ia tetap berusaha berpikir jernih. Ia mengarahkan pandangannya ke depan dan berkata dengan tegas dalam hatinya, meminta izin untuk lewat. Dalam pikirannya, ia berkata, "Aku hanya mencari rezeki untuk keluargaku. Jika aku salah telah melewati jalanmu, maafkan aku. Aku hanya ingin pulang demi anak dan istriku." Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dan memantapkan hatinya, Pak Tarto mendorong gerobaknya sekali lagi. Kali ini, gerobak itu bergerak seperti tidak pernah ada hambatan sebelumnya. Langkah demi langkah, ia terus mendorong gerobaknya, meninggalkan sosok pocong yang masih berdiri di tempat semula. Ia tidak menoleh lagi, hanya fokus pada langkahnya hingga keluar dari area rawa tersebut. Akhirnya, Pak Tarto berhasil sampai di rumah dengan selamat. Meski malam itu dagangannya tidak habis, ia tetap bersyukur karena telah pulang dengan selamat. Keesokan harinya ia memutuskan untuk tidak membuat terlalu banyak bakso. Ia belum siap untuk kembali ke desa keempat. Meski tidak takut, rasa was-was masih membayanginya, mengingat kejadian aneh yang ia alami malam itu. Dalam seminggu berikutnya, Pak Tarto belum juga kembali ke desa keempat. Ia ingin memastikan bahwa perasaannya kembali stabil sebelum melanjutkan perjalanan ke sana lagi. Setelah 1 minggu tidak masuk ke desa keempat, akhirnya malam itu Pak Tarto memutuskan untuk kembali berjualan ke sana. Malam itu cuaca cerah, langit terlihat bersih, tanpa hujan yang menghalangi perjalanannya. Setibanya di desa keempat, suasana terasa sedikit berbeda. Namun antusiasme warga tetap sama seperti biasanya. Karena sudah 1 minggu tidak melihat Pak Tarto, warga berkerumun di sekitar gerobaknya. Mereka datang beramai-ramai,
seolah sudah menunggu kedatangan Pak Tarto. Anehnya, setelah mereka mendapatkan bakso yang mereka inginkan, mereka langsung kembali masuk ke rumah masing-masing tanpa sepatah kata pun. Tidak ada yang nongkrong di pinggiran jalan, tidak ada satupun yang warawiri di tengah kampung. Kampung itu tiba-tiba menjadi sunyi kembali, seolah tidak ada kehidupan lagi setelah kerumunan itu bubar. Pak Tarto merasa ada yang janggal dengan gerak-gerik warga malam itu. Namun, ia mencoba mengabaikan perasaan aneh tersebut. Ia merasa bersyukur karena dagangannya habis lebih cepat dari biasanya. Saat itu, waktu masih menunjukkan pukul 7 lebih sedikit, belum memasuki pukul 8 malam. Dengan hati lega, ia mulai melangkahkan kaki, mendorong gerobaknya yang kini kosong, bersiap untuk pulang. Ketika Pak Tarto meninggalkan desa, ia harus kembali melewati rute yang sama, melewati pematang dan rawa yang menjadi saksi kejadian aneh seminggu sebelumnya. Meski ia tidak merasa takut, rasa cemas tetap menyelinap di hatinya. Rasa was-was itu wajar, mengingat apa yang pernah ia alami di tempat tersebut. Suasana di sekitar pematang begitu sunyi. Kiri dan kanannya hanya ada sawah, serta semak belukar yang berdiri tinggi, berayun pelan tertiup angin malam. Saat memasuki area rawa, ia kembali mendengar suara langkah kaki yang mengikuti dari belakang. Meski tidak ada hujan, langkah-langkah itu terdengar jelas. Pak Tarto berhenti dan menoleh ke belakang, namun seperti sebelumnya, tidak ada siapapun di sana. Hanya kegelapan yang menyelimuti jalan yang ia lalui. Ia menarik napas panjang, berusaha menenangkan diri, lalu kembali melanjutkan langkahnya. Ketika sampai di lokasi tempat ia bertemu pocong minggu lalu, gerobaknya tiba-tiba berhenti. Rodanya terasa seperti tersangkut sesuatu yang tidak terlihat. Pak Tarto menurunkan lampu petromaknya untuk memeriksa roda, sama seperti yang ia lakukan sebelumnya. Namun kali ini, sebelum ia sempat memeriksa lebih jauh, dari sudut matanya ia melihat sesuatu di sebelah kanan gerobaknya. Sosok yang sama muncul kembali. Pocong yang kali ini terlihat lebih menyeramkan. Kain kafannya yang sebelumnya bersih kini terlihat lusuh dan penuh noda. Wajahnya sudah berubah, tampak mulai membusuk dengan bau menyengat seperti bangkai yang menusuk hidung Pak Tarto. Kapas yang menutupi hidung pocong itu masih menempel, tetapi wajahnya kini terlihat lebih rusak. Kulitnya mengelupas, dan matanya tampak seperti hendak keluar dari rongganya. Aroma busuk membuat perut Pak Tarto terasa mual. Ia membacakan ayat-ayat suci Al-Quran dalam hatinya, berharap perlindungan dari Yang Maha Kuasa. Pocong itu bereaksi dengan gerakan maju mundur, seperti mengerang tanpa suara. Mulutnya terbuka lebar, mengeluarkan suara lirih yang nyaris terdengar seperti jeritan tertahan. Matanya yang menonjol semakin terlihat jelas, membuat rasa takut di dalam hati. Pak Tarto perlahan muncul. Pak Tarto segera membaca ayat kursi, diikuti dengan surat An-Nas untuk menenangkan dirinya. Sosok pocong itu semakin menggeram, tubuhnya bergetar, seolah-olah tidak tahan mendengar ayat-ayat suci tersebut. Aroma busuk semakin menyengat, membuat Pak Tarto akhirnya tidak bisa menahan diri dan muntah di tempat. Dalam sekejap, pikirannya bercampur aduk. Ia ingin lari meninggalkan gerobaknya, namun pikiran tentang nasib dagangannya membuatnya bertahan. Dengan tekad yang kuat, ia terus membaca surat Al-Fatihah, lalu kembali mencoba mendorong gerobaknya. Perlahan, gerobak itu akhirnya bergerak,
Langkah demi langkah, Pak Tarto meninggalkan tempat tersebut, meski rasa takut masih menyelimuti dirinya. Ketika ia merasa lega telah menjauh dari sosok pocong itu, matanya tanpa sadar melirik kaca spion kecil yang terpasang di gerobaknya. Di kaca spion itu, ia melihat sosok pocong masih mengikutinya, melompat-lompat di belakangnya. Gerakannya semakin cepat, seiring langkah kaki Pak Tarto, yang juga semakin cepat mendorong gerobaknya. Ia tahu sosok itu masih mengikutinya, tetapi ia tidak berani menoleh lagi. Ia hanya fokus pada jalan di depannya, berharap bisa segera keluar dari area rawa tersebut. Ketika ia sampai di desa kedua, beberapa pelanggan yang melihatnya berteriak, menegurnya dengan nada cemas. Mereka heran melihat Pak Tarto mendorong gerobaknya dengan terburu-buru. Salah satu pelanggan berteriak, "Pak, hati-hati, nanti gerobaknya terguling." Namun, Pak Tarto tidak sempat membalas. Ia terus berjalan cepat, sementara sosok pocong itu masih terlihat jelas di kaca spion. Begitu sampai di rumah, Pak Tarto segera masuk ke dalam. Sosok pocong itu menghilang di luar rumah, seolah tidak bisa mengikuti lebih jauh. Di dalam rumah ia melihat Mbak Alin yang masih kecil, sudah tertidur pulas di kamarnya. Pak Tarto duduk di ruang tengah, menarik napas panjang, bersyukur karena bisa kembali dengan selamat malam itu. Keadaannya yang tak seperti biasanya, membuat istrinya merasa khawatir. Ia segera mendekatinya dengan raut wajah cemas. "Kenapa, Pak? Kok wajah Bapak pucat sekali?" tanya istrinya sambil menatapnya penuh kekhawatiran. Pak Tarto hanya menggelengkan kepala, berusaha menenangkan diri. "Nggak apa-apa, Bu. Nggak usah keluar dulu. Itu gerobak sama panci biar saja besok pagi kita bereskan." Biasanya Pak Tarto selalu menyuruh istrinya membereskan peralatan bakso begitu ia tiba di rumah. Tapi kali ini, ia justru melarang istrinya keluar. Istrinya semakin curiga. "Memangnya kenapa, Pak? Biasanya kamu selalu minta dibereskan langsung." "Sebaiknya besok aja, Bu. Aku mau mandi, terus kita tidur. Besok pagi baru aku cerita," jawab Pak Tarto singkat. Suaranya terdengar agak gemetar. Keesokan paginya, setelah sarapan, Pak Tarto akhirnya menceritakan kejadian yang ia alami di malam itu kepada istrinya. Dengan suara bergetar, ia menceritakan bagaimana sosok pocong kembali menghalangi jalannya di tengah rawa. Kali ini dengan kondisi yang lebih menyeramkan. Bau busuk yang menyengat, wajah yang membusuk, serta pocong yang mengikutinya hingga ke rumah, membuat malam itu terasa seperti mimpi buruk. Istrinya mendengarkan dengan saksama, wajahnya berubah pucat setelah mendengar cerita tersebut. "Pak, sebaiknya nggak usah jualan ke sana lagi, bahaya. Ibu khawatir terjadi apa-apa," ujar istrinya dengan nada memohon. Namun, Pak Tarto justru semakin penasaran. "Enggak, Bu. Aku malah makin penasaran. 2 kali sudah aku mengalami kejadian ini. Rasanya seperti sosok itu ingin menyampaikan sesuatu. Ada yang janggal dengan desa itu, Bu. Aku curiga ada sesuatu di sana." Istrinya tidak bisa membantah. Pak Tarto memutuskan untuk mencari tahu lebih jauh. Siang itu, setelah istrinya mulai meracik adonan bakso, Pak Tarto mengambil sepeda ontelnya dan bersiap pergi ke desa keempat dengan mengajak Mbak Alin. Ini adalah kali pertama ia memasuki desa tersebut di siang hari. Sepanjang perjalanan, pikirannya terus memutar ulang kejadian yang ia alami di malam-malam sebelumnya. Ketika ia tiba di lokasi tempat ia bertemu pocong, Pak Tarto memperlambat kayuhan sepedanya. Ia berhenti sejenak memeriksa sekeliling dengan seksama.
Di siang hari, segalanya terlihat lebih jelas. Di sebelah kanan jalan, di belakang rawa dan rimbunan ilalang yang tinggi, Pak Tarto melihat sesuatu yang sebelumnya tidak ia sadari. Sebuah kompleks pemakaman umum tersembunyi di balik semak belukar. Oh, pantas saja, ternyata rumahnya di sini, gumam Pak Tarto. Saat ia melanjutkan perjalanan memasuki desa, Mbak Alin yang masih kecil bertanya dengan polos, "Rumah siapa itu, Pak?" Pak Tarto tersenyum kecil, berusaha menenangkan anaknya. "Itu rumah temannya Bapak," jawabnya singkat, tanpa ingin menakut-nakuti. Ketika Pak Tarto tiba di tengah desa, beberapa warga yang melihatnya di siang hari langsung merasa heran. Biasanya mereka hanya melihat Pak Tarto berjualan di malam hari. Salah satu warga menyapanya. "Loh Pak, kok siang-siang ke sini? Bukannya biasanya malam jualan bakso?" Pak Tarto tersenyum sopan. "Iya, saya mau bertemu teman di sini. Sekalian ada urusan," katanya sambil melanjutkan langkahnya. Namun dari raut wajah warga terlihat bahwa mereka juga menyimpan rasa penasaran. Beberapa dari mereka tampak saling berbisik, seolah tahu sesuatu yang Pak Tarto belum ketahui. Tanpa membuang waktu, Pak Tarto menuju rumah kepala desa. Ia ingin tahu kebenaran di balik kejadian aneh yang ia alami. Setibanya di sana, ia langsung disambut oleh kepala desa. Setelah berbasa-basi sebentar, Pak Tarto memutuskan untuk langsung menanyakan apa yang menjadi ganjalan hatinya. "Pak Kepala Desa, saya mau tanya. Sebenarnya di desa ini ada kejadian apa ya? 1 minggu belakangan ini kok suasananya aneh sekali. Setiap malam desa ini terasa sepi. Warga seperti takut keluar rumah. Saya sendiri 2 kali mengalami kejadian yang cukup mengerikan. Saya dicegat pocong di jalan ketika pulang dari sini." Wajah kepala desa yang tadinya tenang langsung berubah. Matanya melebar, tampak kaget mendengar cerita Pak Tarto. "Loh, jadi Bapak juga diganggu ya? Ternyata perasaan saya benar. Ternyata sosok itu memang sedang gentayangan." Pak Tarto mendengarkan dengan serius, hatinya bergetar. Kepala desa melanjutkan penjelasannya. "Memang benar, Pak. 1 minggu belakangan ini ada salah satu warga kami yang meninggal dunia. Seorang wanita tua. Tapi setelah kematiannya, hal-hal aneh mulai terjadi. Pocong itu muncul di malam pertama setelah ia dimakamkan. Sosok itu berkeliaran, mendatangi satu persatu rumah warga yang sepertinya masih punya urusan dengannya semasa hidup. Sejak itu, warga desa tidak ada yang berani keluar rumah di malam hari." Pak Tarto terdiam, meresapi kata-kata kepala desa. Kepalanya mulai menyusun potongan-potongan kejadian yang ia alami, mencoba menghubungkannya. Kepala desa menambahkan, "Makam wanita itu ada di belakang rawa, tempat yang Bapak sebutkan tadi. Mungkin pocong yang Bapak lihat itu adalah sosok yang sama yang juga meneror warga kami." Pak Tarto merasa ada sesuatu yang lebih besar di balik semua ini. Ia bertanya lebih jauh tentang wanita tersebut, ingin tahu masa hidupnya. Kepala desa menjelaskan bahwa wanita itu dikenal baik dan taat beribadah. Namun, 2 dari 3 anaknya terkenal nakal dan memiliki pergaulan yang buruk. Pak Tarto mulai curiga bahwa gangguan yang ia alami bukan sekadar teror arwah gentayangan, dan ia pun menanyakan apakah ada kemungkinan besar terkait dengan prosesi pemakamannya. Setelah mendengar pertanyaan dari Pak Tarto, kepala desa hanya bisa menggelengkan kepala pelan. Ia sendiri tidak mengetahui adanya kejanggalan saat prosesi pemakaman. "Saya hadir di sana, Pak. Kalau saya lihat sih, semuanya berjalan normal. Tidak ada kendala, tidak ada hambatan,"
ujar kepala desa dengan nada bingung. Namun, Pak Tarto tetap merasa ada yang tidak beres. Pak Tarto menatap kepala desa dengan serius. "Pak, dari penampakan pocong yang saya lihat, saya yakin ada pesan yang ingin disampaikan. Jangan-jangan tali pocongnya belum dibuka. Kalau tali pocongnya tidak dibuka, arwahnya bisa gentayangan meminta agar tali itu dilepaskan." Wajah kepala desa perlahan berubah, menyadari kemungkinan tersebut. Ia setuju dengan pendapat Pak Tarto. Kalau begitu, jangan sampai dibiarkan. Kalau benar tali pocongnya belum dibuka, kasihan almarhumah. Kematiannya tidak sempurna hanya karena kecerobohan saat pemakaman, ujarnya. Kita harus memanggil anak-anaknya dan memastikan hal ini. Kalau benar tidak dibuka, makamnya harus dibongkar dan tali itu harus dilepas. Segera kepala desa memanggil ketiga anak almarhumah untuk berkumpul. Setelah mereka tiba, kepala desa langsung menanyakan siapa yang bertugas di bagian kepala saat prosesi pemakaman. Anak pertama dari almarhumah yang saat itu memegang bagian kepala diam terpaku ketika ditanya apakah ia membuka tali pocong di kepala ibunya sebelum jenazah dikuburkan. "Kamu ingat nggak tali pocong ibumu kamu buka nggak sebelum dimakamkan?" tanya kepala desa. Anak pertama tetap diam. Ketika ditanya ulang oleh Pak Tarto, ia akhirnya mengaku dengan suara pelan. Saya nggak tahu, Pak. Nggak ada yang mengingatkan saya. Saya benar-benar tidak membukanya." Kepastian itu membuat suasana di ruangan menjadi tegang. Kepala desa menarik napas dalam-dalam, sementara Pak Tarto menundukkan kepalanya, membenarkan firasatnya. Itu berarti arwah ibumu tidak tenang. Tali pocong di kepalanya harus dibuka. Jika tidak, teror ini akan terus terjadi, ujar Pak Tarto. Pak Tarto melanjutkan. Menurut kepercayaan, tali pocong yang belum dibuka bisa membuat arwah orang yang meninggal gentayangan. Mereka akan kembali meminta tali itu dilepaskan. Sekarang satu-satunya cara adalah membongkar makam ibumu dan membuka tali pocong itu. Tapi perlu kalian tahu, cara membukanya harus dengan gigi, bukan tangan. Kata-kata itu membuat ketiga anak almarhumah saling berpandangan. Wajah mereka dipenuhi ketakutan. Setelah berdiskusi sebentar, mereka sepakat. Tidak ada satupun dari mereka yang berani melakukannya. Kami tidak sanggup, Pak. Membuka tali pocong dengan gigi, apalagi setelah lebih dari seminggu jenazah dimakamkan. Itu terlalu menakutkan, kata anak kedua, suaranya gemetar. Alasan mereka bukan hanya karena rasa takut. Anak-anak almarhumah juga khawatir akan malu jika seluruh warga desa mengetahui kebenaran ini. Kalau makam ibu kami dibongkar, semua orang akan tahu. Mereka akan menganggap ibu kami pocong gentayangan yang selama ini meneror desa. Kami tidak mau itu terjadi, ujar anak pertama dengan nada tegas. Anak-anak itu menolak usulan untuk membongkar makam. Mereka lebih memilih membiarkan arwah ibu mereka gentayangan daripada menanggung malu di depan seluruh warga. Biarkanlah, Pak. Jangan bongkar makam itu. Kami mohon, jangan ceritakan kepada siapapun. Biar ini jadi rahasia kita. Kami tidak bisa membuka tali pocong itu. Pinta mereka penuh harap. Kepala desa hanya bisa menghela napas panjang. Pak Tarto menunduk dalam diam, merasa serba salah. Ia tahu keputusan itu tidak baik, tetapi ia tidak punya kuasa untuk memaksa mereka. Kalau itu keputusan kalian, saya dan Pak Kepala Desa tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Semoga arwah ibu kalian diberi ketenangan, ujar Pak Tarto dengan berat hati. Pembicaraan pun berakhir di situ. Hari itu menjadi hari terakhir Pak Tarto menginjakkan kakinya di desa tersebut. Ia memutuskan tidak lagi berjualan di sana. Keputusan itu ia buat demi melindungi keluarganya. Ia tidak ingin mengambil risiko teror pocong kembali terjadi, apalagi jika pocong itu
sampai mengikuti dirinya ke rumah. Yang paling ia takutkan bukan gangguan untuk dirinya sendiri, tetapi kemungkinan pocong itu menunjukkan diri di depan Mbak Alin yang masih kecil atau menakuti istrinya. Rasa khawatir itu terlalu besar untuk diabaikan. Ia lebih memilih berjualan di desa-desa lain meski hasilnya tidak sebanyak ketika ia berjualan di desa keempat. Biar sedikit, yang penting aku selamat, pikir Pak Tarto. Aku tidak mau lagi dicegat oleh pocong itu. Malam-malam mencekam yang ia alami di desa keempat, kini tinggal menjadi kenangan kelam yang selalu membayangi pikirannya. Baiklah, sekian dulu kisah kami kali ini. Terima kasih untuk Mbak Alin yang telah membagikan cerita ini. Tidak semua rezeki pantas untuk dikejar jika ada bahaya yang mengintai. Meskipun bisa menahan rasa takut, tapi keselamatan keluarga jauh lebih penting. Doa dan keyakinan kepada Tuhan menjadi pelindung di saat-saat sulit. Semoga dengan kisah ini dapat menghibur sahabat semua. Bila mana sahabat kisah malam kalian punya satu kisah mistis, silakan kirim ke alamat email kami. Insya Allah nanti akan kami ceritakan. Setiap cerita yang ditayangkan nantinya akan diberikan apresiasi berupa souvenir yang menarik. Kami ucapkan terima kasih juga untuk sahabat yang telah menonton video ini dan juga yang telah subscribe, like, dan komen. Dan untuk yang sudah mendukung channel ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Dan semoga Allah membalas kebaikan sahabat semua. Akhirnya, saya memohon maaf kalau dalam menyampaikan kisah ini terdapat kesalahan dalam berkata-kata dan pengucapan. Dan saya Sandi undur diri, sampai jumpa lagi di kisah kami selanjutnya. Semoga sukses dan sehat selalu untuk sahabat kisah malam kalian. Assalamualaikum. Selamat datang di Kisah